Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan mengenai pembahasan uji pemahaman bab tentang eksponen dan logaritma matematika SMA kelas 10 kurikulum merdeka dari buku penerbit Erlangga ya ini ya. Nah, ini penerbit Erlangga. Kita mulai pembahasannya. Nomor 1. Di situ ada 2 dikalikan X pangkat 0. X pangkat 0, semua bilangan dipangkatkan 0 itu pasti 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nomor 2, kemudian 2 X kuadrat Y dikurung pangkatkan 0. Nah, ini ternyata semua bilangannya adalah dipangkatkan 0. Karena di sini ada 0 ya. Di sini kan soalnya ada 0 ini. Nah, makanya karena semua bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Kita tidak perlu menghitung ke masing-masing. Jadi misalkan 0 ini dimasukkan ke sini, 2 pangkat 0, kemudian X pangkat 0, Y pangkat 0, karena otomatis semua bilangan dipangkatkan 0 adalah 1. 3, 1/3 pangkat min 1. Itu sama saja. Diingat, ini bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal bentuk yang identik seperti ini. 1/3 pangkat min 1, cara cepatnya adalah langsung aja dibalik 3. Nah, kenapa 3? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan 3 ini tentunya merupakan hasil dari 1/1/3 atau 1 dibagi 1/3 sama dengan 1 itu sama dengan 1/1 ya. 1 kali 3, 3 per 1 kali 1, 1 sama dengan 3. Nah, cocok. Nomor 4, min 5 pangkat 0. Nah, ini yang mestinya saudara-saudara sekalian bisa lebih hati-hati jika menjumpai permasalahan seperti ini. Jadi kalau min 5 pangkat 0 itu bukan berarti langsung 1 walaupun dia merupakan pangkat 0. Tapi min 5 pangkat 0 yang merupakan bilangan berpangkat adalah 5-nya, negatifnya adalah sendiri. Jadi kalau min 5 pangkat 0 itu hasilnya min 1. Tapi kalau min 5 dikurung pangkat 0 itu hasilnya 1. Gitu ya. Jadi mengerti mengenai perbedaannya. Nomor 5, 3 pangkat min 1 sama dengan 1/3 pangkat 1 sama dengan 1/3. Oke, untuk pembahasan yang A sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 1 Romawi B di sini. Oke, kita bisa bahas ya. Saya fokuskan dulu. Nah, di situ yang nomor 1 A, 5 pangkat min 4. Nyatakan bentuk-bentuk berikut tidak dengan pangkat negatif. Nah, berarti pangkat positif. Berarti bisa kita tuliskan 1/5 pangkat 4. Yang B, 7 pangkat min 5 sama dengan 1/7 pangkat 5. Yang C, setengah pangkat min 2 sama saja 2 pangkat 2. Oke, begitu ya. Kemudian yang D, saya lanjut aja di bawahnya gitu, min 3 pangkat min 1. Nah, min 3 pangkat min 1 sama dengan min pangkat 1/3 pangkat 1.
atau sama dengan min 1/3. Ingat di sini ada minnya itu berdiri sendiri, jadi tidak ikut di dalam operasi perpangkatannya. Kemudian yang E adalah 8 X pangkat min 1 sama dengan 8/X. Sebenarnya X pangkat 1, cuman X pangkat 1 itu kan tidak lazim dalam penulisan. Seperti itu. Kemudian di sini ada 3/X pangkat min 5. Saya tuliskan di sini yang F ya. Saya ke ataskan dulu. Yang F 3/X pangkat min 5. Min ini bisa menjadi pangkat positif asal dia tukar tempat kalau bentuknya pecahan. Jadi sama saja X/3 pangkat 5. Seperti itu. Mudah bukan? Oke, ini adalah untuk yang nomor 1. Selanjutnya untuk yang nomor 2. Kok malah berubah? Nah, kita bisa langsung evaluasi satu persatu untuk yang soal nomor 2 ini ya. Nomor 2 yang A 2/1 itu sama saja 2 ditambah 1 ditambah 2 pangkat min 1 itu sama saja setengah, sama dengan 3/2. B, saya tulis saja ulang, 3 pangkat min 1 ditambah 2 pangkat min 1 sama dengan 1/3 tambah 1/2 sama dengan 6. 2 tambah 3 5/6. Yang C 5 pangkat min 1 dikurangi 5 pangkat 0 sama dengan 1/5 dikurangi 1. Sama saja per 5, 1 dikurangi 5 min 4/5. Itu yang C. Kemudian yang D 3 pangkat min 1 dikalikan 2 pangkat min 1 sama dengan 1/3 kali 1/2 sama dengan 1/6. Oke, seperti itu. Yang sampai nomor D ya. Kita lanjut ke yang nomor yang D. Yang E ya. Di situ E diawali dari 2 pangkat min 1 ditambah 3 pangkat min 1. Pangkat min 1 sama dengan setengah ditambah 1/3 pangkat min 1. Ini tadi sama saja 5/6 pangkat min 1 sama dengan 6/5. Selesai. Nah, begitu juga untuk yang F. F itu juga sama ya. Untuk yang F adalah 5 pangkat min 1 dikurangi 2 pangkat min 1. Pangkat min 1 sama dengan 1/5, saya kurung, jangan lupa, min 1/2 pangkat min 1 sama dengan ini tinggal disamakan penyebutnya. Kalau misalkan saya mau pakai menyamakan penyebutnya dengan bilangan 10 dibagi 5 dapat 2 dikurangi 5, ini masih dipangkatkan min 1, sama saja min 3/10 pangkat min 1. Nah, ini karena pangkat min 1 ya, maka hasilnya adalah min 10/3. Jadi tinggal membalik saja kalau misalkan dalam bentuk pecahan.
Misalkan dalam bentuk pecahan kan tentunya kalau bilangan pangkat negatif itu kita tinggal membaliknya saja untuk yang nomor yang F. Sedangkan untuk nomor yang G dan H itu semuanya adalah pangkat 0. Dilihat kasusnya 7 pangkat min 1 ditambah 5 pangkat min 1 dikurungi A pangkat min 1 ditambah B pangkat min 1 pangkat 0. Ini 0 dan 0. Maka G dan H bernilai 1. Seperti itu. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang nomor 3. Nyatakan bentuk-bentuk berikut tidak dengan pangkat negatif atau 0. Nah, yang mulai dari yang nomor yang A ya. Saya dekatkan nomor yang A. Bentar, ganti ini dulu. Untuk yang A, agar dia tidak dalam bentuk pangkat negatif atau tidak dalam bentuk pangkat 0. Yang A di situ 3x pangkat min 2y. Nah, itu sama saja 3y per pangkat negatif taruh di bawah, berarti x kuadrat. Yang B 5x pangkat 3 y pangkat min 2 z pangkat 0. Nah, tentunya 5x pangkat 3 per y pangkat 2, karena ini pangkat negatif dibawa ke bawah kan tentunya jadi positif, dikalikan 1, z pangkat 0 adalah 1, sama dengan 5x pangkat 3 per y kuadrat. Yang C 2x pangkat 3 yang C ya, 2x pangkat 3 y pangkat min 2 3z pangkat min 2. Nah, ini tinggal ditukar tempat aja ini. Y ke bawah, z nya ke atas. Jadinya 2/3 x pangkat 3 z kuadrat per y kuadrat. Seperti itu. Kemudian yang D. Yang D 4x min 2 dikalikan y pangkat 4 per 6z pangkat min 5. Nah, ini juga sama saja. Yang negatif ini dibawa ke atas, yang negatif di atas dibawa ke bawah agar dia tidak memiliki pangkat negatif. Ini bisa disederhanakan dibagi 2 ya. Nah, jadi sama saja 2/3 y pangkat 4 kali z pangkat 5 per x pangkat 2. Jadi x pangkat min 2 nya jadi positif di bawah x kuadrat, z pangkat min 5 dibawa ke atas jadi z pangkat 5. Seperti itu. Kemudian nomor yang E. Nah, ini perlu pemikiran kalau ini. 1/A ditambah 1/B. Jadi A pangkat min 1 ditambah B pangkat min 1 itu kan merupakan tentunya adalah 1/A ditambah 1/B. Nah, dibagi dengan CD nya pangkat min 1 itu sama saja 1/CD.
Saya kerjakan yang atas dulu. AB berarti B plus A dibagi 1 per CD. Ini bisa kita selesaikan seperti halnya pembagian biasa. B plus A per AB dibagi 1 per CD itu sama saja perkalian CD per 1. Berapa ini hasilnya? Tinggal kita hitung. B plus A dikurangi kali CD per AB. Nah, ini adalah teknis bagaimana menyederhanakan dari operasi bilangan eksponen. Untuk yang E ya, kita masuk ke yang F. Yang F, X pangkat min 2 ditambah Y pangkat min 2 per X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1 sama saja 1 per X kuadrat tambah 1 per Y kuadrat per 1 per X tambah 1 per Y sama dengan Y kuadrat plus X kuadrat per X kuadrat Y kuadrat dibagi X plus Y per XY. Nah, bagaimana lanjutannya? Lanjutannya adalah tinggal kita membaginya. Membaginya adalah X plus Y kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat per X Y pangkat 2 dibagi ini kan, dibagi ini itu kan sama saja kali balik, berarti dibagi sama saja kali XY per X plus Y. Ini bisa hilang, lainnya tetap, jadi X kuadrat plus Y kuadrat per XY X plus Y. Nah, sudah selesai. Untuk yang F ya, kita masuk ke yang H. Yang H terlebih dahulu ini identik ya, ini sebenarnya sama ini, tapi nggak apa-apa lah. G ya, sebentar tadi X ding ya, yang G itu A pangkat min 1 ditambah B pangkat min 1 per A plus B pangkat min 1 sama dengan 1 per A ditambah 1 per B per 1 per A plus B sama dengan yang atas ya, AB dibagi A, B plus A dibagi 1 per A plus B sama saja B plus A per AB dibagi 1 per A plus B. Nah, ini sama saja A plus B per AB dikali A plus B. A plus B pangkat 2 per AB. Selesai. Untuk yang G-nya. Oke, selanjutnya A plus B ini udah benar ya. Kadangkala Pak Jul juga biasanya kan
saya itu mengerjakan terlebih dahulu sketsa sebelum untuk membuat video. Jadi agar memudahkan dalam nanti menerangkan ke saudara-saudara sekalian. Soalnya kalau nggak di sketsa dulu atau nggak dikerjakan terlebih dahulu, nanti biasanya stuck. Misalkan dapat soal satu dan stuck dan bingung, memakan waktu lama, itu kan kasihan. Oke, kita lanjutkan yang G ya. Sudah, kemudian masuk ke H. H itu A pangkat min 1 ditambah B pangkat min 1 dipangkatkan 1. Saya mending kerjakan yang dalam dulu. 1 per A ditambah 1 per B sama dengan A plus B per AB. Nah, ini tinggal dipangkatkan min 1 lagi. A plus B per AB pangkat min 1. Sama saja, pangkat min 1 itu tinggal kali balik. Seperti AB per A plus B. Nah, ternyata semuanya sudah dalam bentuk pangkat positif. H, kemudian I ya. I kita cermati terlebih dahulu bahwa yang merupakan bilangan pokok itu adalah min 1 pangkat N dikalikan min 1 pangkat min M dikalikan dengan min 1 pangkat 1. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama seperti yang tadi. Kita kelompokkan aja yang positif-positif ini. Jadi min 1 pangkat N plus 1 min 1 pangkat N plus 1 per min 1 pangkat M. Nah, selesai ini. Karena dia sudah dalam bentuk pangkat positif. Nah, selanjutnya untuk yang J. J itu kan setengah pangkat min M dikali sepertiga pangkat min N. Nah, karena ini berupa pangkat min, kita bisa balik. Berarti 2 pangkat M dikali 3 pangkat N. Seperti itu. Oke, gitu. Jelas ya untuk pembahasan yang nomor 3, eksponen dan logaritma. Ini baru halaman ke-7 ya. Nah, kita lanjut ke nomor yang keempat. Yang nomor keempat, di situ ada 3 pangkat min 3 dikali 3 pangkat 0 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 3 dikali 1 dikali 8 sama dengan 3 kali 3 itu sama dengan 27. Berarti sama saja 8 per 27. Seperti itu. Nah, yang B itu juga mudah lagi tuh yang B. B 100 bagi 9 pangkat 0. Semua bilangan dipangkatkan 0 itu adalah 1. Kemudian yang C 1 per 3 pangkat min 3 sama dengan, ini bisa dijadikan pangkat positif, asalnya apa? Tandanya dibalik. Kok tandanya dibalik? Angkanya dibalik. Yang di bawah jadi yang di atas, yang di atas jadi yang di bawah. Jadi ini bisa kita tuliskan 3 pangkat 3. Seperti itu. Selanjutnya yang D. Nah, yang D 1 per 4 pangkat min 2 sama dengan 4 pangkat 2. Selesai untuk pembahasan uji pemahaman halaman 6 dan halaman 7 bab eksponen dan logaritma.
untuk bab pertama ya dari buku matematika kelas 10 penerbit dari Erlangga. Oke, gitu. Sekian. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.